Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap energi kamu, manusia tersebut, dan pihak ketiganya. Oke Wak geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, dan apa yang sedang dia pikirkan, serta apa yang sedang dia rasakan. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau mungkin posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan ini dilakukan atas dasar kesedihan. Kenapa saya mengatakan atas dasar kesedihan? Yang seakan-akan satu energi tersebut merasa sudah putus asa dan merasa suatu kebahagiaan sudah hilang. Bukan hanya itu saja, satu energi tersebut sepertinya yang saya lihat
sangat sulit untuk melepaskan dan sangat sulit untuk bergerak. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan bahwasannya kondisi energi yang dimiliki oleh pihak lain seperti orang yang menerima suatu kehancuran. Kehancuran secara pemikiran bisa saja, kehancuran secara perasaan bisa saja, kehancuran secara batin bisa saja. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin yang kamu miliki, ketiga aspek yang barusan saya katakan untuk saat ini saya kategorikan sedang tidak seimbang ataupun tidak stabil. Kenapa saya mengatakan tidak stabil? Mungkin diri kamu sedang tertatih untuk menciptakan suatu perubahan, dan kamu sudah tidak lagi memberikan suatu kepercayaan terhadap berbagai pihak. Itu yang saya lihat, Wage. Tertatih dari kondisi keuangan, tertatih dari kondisi pemikiran, tertatih dalam kondisi perasaan, tertatih dalam kondisi batin. Semuanya sangat kacau. Bukan hanya kekacauan secara energi, pihak lain yang berada di ruang circle kamu seakan-akan sudah menganggap diri kamu itu seseorang yang benar-benar aneh. Kenapa? Karena diri kamu tidak pernah memberikan suatu respon dari tanggapan yang pernah kamu terima terhadap orang yang ada di sekitar kamu. Orang yang berada di sekitar kamu selalu memberikan diri kamu suatu peringatan di dalam hubungan asmara kamu, tetapi kamu menganggap perkataan itu sebagai angin lalu yang ujung-ujungnya untuk saat ini kamu tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Yang kamu dapatkan itu berupa kehilangan kebahagiaan. Jangankan suatu kebahagiaan, saya rasa diri kamu pun untuk saat ini sudah benar-benar putus asa. Sudah tidak tahu harus berbuat apa. Sudah bingung ingin melangkah ataupun tidak melangkah, pasrah.
Itu yang saya lihat, warga. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak. Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu, atau perkataan saya ini cocok terhadap kondisi energi kamu di masa lalu atau untuk saat ini, atau tidak. Kalau menurut diri kamu cocok perkataan saya tadi, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih fokus terhadap kondisi energi kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi keuangan kamu ketika diri kamu memperjuangkan manusia tersebut? Bagaimana kondisi batin kamu ketika diri kamu terlalu mendominasi untuk memberikan suatu pengorbanan? Bagaimana kondisi pemikiran kamu setelah diri kamu berupaya untuk memberikan suatu keseimbangan terhadap orang yang kamu prioritaskan? Saya hanya sekedar ingin bertanya, bagaimana keadaan dari apa yang saya katakan tadi? Apakah mendapatkan suatu kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, atau penderitaan, atau keterpurukan, atau kekacauan? Kamu tinggal pilih yang mana dari apa yang saya katakan tadi. Tetapi bagi saya, kalau kamu suruh memilih dari beberapa perkataan yang saya katakan tadi, saya yakin dan saya percaya yang kamu dapatkan dari apa yang kamu lakukan terhadap apa yang saya katakan tadi tidak lain dan tidak dikurang-kurangi suatu ketidakbahagiaan. Itu dia, warga. Suatu ketidakbahagiaan. Five of Pentacles yang terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan 5 koin? Karena kata Pentacles. Kata Pentacles inilah yang saya kategorikan sebagai koin. Hubungan asmara yang kamu jalankan hanya mengganggu kondisi kesehatan kamu. Hubungan asmara yang kamu jalankan membuat diri kamu terpuruk dari kondisi pekerjaan berantakan, dari berbagai perencanaan kamu kebanyakan tertunda, yang seharusnya keberuntungan bisa kamu dapatkan, tetapi karena diri kamu terlalu fokus terhadap hubungan asmara kamu, satu pun tidak mengarah terhadap hal positif. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang tadi ketika diri saya mengarah terhadap energi manusia tersebut, saya rasa saya cukup mengatakan manusia ini merasa seperti orang yang benar-benar belum sanggup untuk kehilangan diri kamu. Dan saya rasa manusia ini baru-baru ini memberikan diri kamu komunikasi. Saya yakin dan percaya pasti manusia itu memberikan diri kamu suatu komunikasi, yang dimana komunikasi tersebut bisa saja mengganggu diri kamu, dan yang dimana komunikasi tersebut meminta bantuan kamu.
Ini Dewa geng. Ibaratnya manusia ini memegang satu tongkat, tetapi tongkat yang dipegang membuat kondisi yang benar-benar pincang. Manusia ini seperti ingin mengemis, meminta pertolongan kamu. Karena kondisi keuangan dia terpuruk dan kondisi perasaan dia kesepian. Sangat-sangat kesepian. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Eight of Swords, di mana kemunculan kartu kedua ini terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, seakan-akan manusia ini tidak memiliki pilihan. Seakan-akan manusia ini tidak memiliki tujuan, dan seakan-akan manusia ini bergerak, tetapi pergerakan dia tidak sesuai dengan harapan dia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas. Orang yang diikat tetapi kondisi mata tertutup. Bagaimana mungkin saya mengatakan manusia ini bergerak sesuai dengan harapan dia? Kenyataannya kartu di dalam yang saya tunjuk ini posisi mata tertutup. Itu yang saya lihat, geng. Manusia ini seperti dipaksa, manusia ini seperti dipojokkan, manusia ini seperti ingin berlari untuk mendapatkan suatu kebebasan. Dan manusia ini sepertinya lagi berkonflik terhadap orang lain. Itu dia, geng. Karena untuk saat ini saya mengategorikan manusia ini lebih besar rasa ketakutan dan kekhawatiran dia ketika diri dia pergi meninggalkan diri kamu dan ingin memulai suatu hubungan terhadap orang lain. Memang secara fisik manusia ini mengikat pihak lain, tetapi dari kondisi batin manusia ini tidak merasakan yang namanya cinta. Manusia ini tidak merasakan yang namanya perubahan. Dia hanya ditekan dan dia hanya dipaksa untuk memberikan apa yang diminta oleh pihak ketiga, sehingga membuat kondisi keuangan dia benar-benar miskin. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Swords. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar, yang seakan-akan kemunculan kartu ketiga ini memberikan suatu gambaran bahwasannya manusia ini membutuhkan suatu ketenangan untuk melepaskan tekanan dan beban yang sedang dia pikul. Manusia ini seakan-akan membutuhkan suatu ruang agar manusia ini bisa memberikan suatu ketenangan di dalam pemikiran dia. Dan manusia ini mencoba untuk merenungi dan meratapi atau mengevaluasi dari seluruh perbuatan dia yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Four of Cups, Four of Swords, ingin pergi dari kondisi yang sedang dia jalankan untuk saat ini. Wow. Seakan-akan kartu ketiga ini semuanya
hanya bersifat konflik. Semuanya seakan-akan membuat manusia ini benar-benar buntu. Dan manusia ini seakan-akan sedang berjuang untuk mencari suatu kesembuhan agar manusia ini mendapatkan yang namanya target sesuai dengan harapan dia. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Dia masih menginginkan suatu kehidupan yang benar-benar bahagia, tetapi kebahagiaan tersebut dia mencoba untuk melihat kondisi di masa lalu. Kondisi di masa lalu ketika bersama dengan diri kamu. Bukan kondisi untuk saat ini ketika diri dia bersama dengan pihak ketiga. Tuh dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords. Lagi-lagi kartu pedang. 5 pedang, 4 pedang, 8 pedang. Pedang yang mengarah terhadap keuangan sehingga keuangan dia miskin. Five of Swords terdiri dari 5 pedang, yang dimana apabila saya mengambil satu pedang dari kelima pedang tersebut, seakan-akan satu pedang yang saya ambil tadi membuktikan manusia ini seperti orang yang sudah dihina, atau mungkin harga diri dia diinjak-injak oleh pihak ketiganya. Seperti orang yang berusaha untuk menang, tetapi kemenangan tersebut seakan-akan tidak berguna terhadap diri dia. Kenapa saya mengatakan kemenangan? Karena manusia ini lebih memilih pihak lain daripada menjaga hubungan kamu. Lebih memutar arah untuk memprioritaskan pihak lain daripada pihak kamu. Ini dia, Wak Geng. Seperti orang yang menerima suatu dampak negatif yang mengarah terhadap ke unsur bahaya, atau orang menganggap ini sudah aneh, malapetaka. Karena posisi ini manusia, apapun yang dia lakukan dan apapun yang sedang dia perbaiki di dalam kondisi energi dia untuk saat ini ketika bersama dengan pihak ketiga, itu hanya sekedar kerugian yang dia nikmati. Kerugian yang secara tidak terhormat. Kita lihat kartu berikutnya. Nine of Swords terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi mengategorikan manusia ini benar-benar lagi stres. Manusia ini seperti lagi menerima suatu ancaman, dan manusia ini seperti merasa bersalah ketika meninggalkan diri kamu, dan manusia ini ada yang sedang dia khawatirkan. Nine of Swords, kondisi yang benar-benar terburuk. Nine of Swords, suatu perubahan yang tidak dia inginkan tetapi mengharuskan diri dia bertahan. Nine of Swords, seakan-akan manusia ini mencoba untuk melepaskan rasa ketakutan yang dia miliki ketika bersama dengan pihak lain, tetapi rasa ketakutan itu bukannya hilang, justru membuat diri dia kacau. Kekacauan, kehinaan, tekanan, harga diri yang tidak dianggap, kesepian. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Ace of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Ace of Swords.
satu pedang, as awal, as memperbaiki. Kalau saya mencoba untuk menarik kata pedang tersebut, sepertinya manusia ini tidak ada suatu perkembangan yang dia dapatkan sesuai dengan keinginan dia. Dan saya rasa ada sesuatu hal yang sedang terjadi, di mana sesuatu hal yang terjadi tersebut di luar dari dugaan dia. Dan manusia ini mencoba untuk menciptakan suatu perubahan. Dan di sisi lain, munculnya kartu Ace of Swords ini, manusia ini terlalu banyak menyalahgunakan perasaan yang kamu berikan secara tulus terhadap diri dia. Ini Dewa Geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut, apa yang sedang dia pikirkan, pemikiran dia sedang kacau, apa yang sedang dia rasakan, tekanan, dan apa yang membuat diri dia seperti orang yang tidak memiliki tujuan, karena diri dia sudah memanipulatif diri kamu dan menyalahgunakan kesempatan yang pernah kamu berikan. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.